Tapi kalau ngelihat cowok pakai peci, baju koko sambil jepit sarung, sholat Jumat ganteng banget. Oh itu selera lu muncul dari hati lu. Dari hati. Kalau di mata anak gua, mami suka, mungkin dia aneh kali ngeliat orang tua yang lain sama ngeliat orang tuanya sendiri, tapi gua tetap punya cara tersendiri kalau lagi berdua sama dia, gimana cara biar dia ngerti. Gila. Bijaksana juga cara lu pikir buat anak lu ya. Karena udah terlanjur gimana ya, udah terlanjur dia ngeliat segala bentuk kenakalan gue, tapi apa ya, maksudnya bukan kenakalan yang udah ngeliat, maksudnya dia tahu ini aneh, dia nggak bisa kenapa, tapi di situ gue nggak dapat bikin dia ngerti. Gue doktrin dia memandang gue tuh nggak yang asal bawah. Berarti mungkin kalau misalkan sekarang lagi sedang menjalani suatu hubungan sama pasangan yang udah klik sama lu kan, kira-kira untuk kedepannya itu punya rencana dalam rumah tangga yang lebih baik sih? Iya, pengen tetap pengen lah, pengen banget. Cuman kalau misalnya menurut gue kayak putus asa sih, gue bukan orang putus asa ya, trauma ada, ngambil langkah juga harus gue pikirin dulu, nggak selalu gue selingkuh sama anak gue ya, takut kayak gini takut kayak gitu, tapi kalau gue nggak jalanin terus coba lagi, ya gue nggak tahu gitu. Tapi setidaknya gue akan lebih baik lagi. Pasangan ini tahu gak nih apa kegiatan lu waktu kerja Tahu, lu? justru itu gue karena nggak pengen yang, gue bener-bener pengen divorce sama dia. Gue nggak pengen nutupin segala bentuk apapun. Tapi pasangan bisa terima dong keadaan lu gitu? Ya bisa terima. Kalau dia nggak terima, mungkin nggak sejauh ini gue sama dia udah lama banget. Udah berapa lama ngejalanin hubungan? 7 tahun ya. Kayak kredit mobil. Iya. 7 tahun. Lu menjalani pacaran 7 tahun. Baik tuh biasanya tuh yang gue dapet gitu kan, orang pacaran 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tapi intinya endingnya atau putusnya gitu aja gitu kan. Lu gak takut kayak gitu? Karena udah pernah patah hati ya, karena udah pernah broken juga, dan itu paling bikin gue rapuh sih, sebenarnya nggak kuat banget. Yang namanya galau tuh nggak enak, sebrutalnya cewek, sebrengsek laki. Kalau yang namanya mengenai hati terus galau itu paling gak enak banget. Tapi pengalaman itu kan teacher is the best banget ya kan, gue yang terbaik buat gue nih menurut gue ya. Kalau misalnya gue dapet kegalauan lagi, sakit hati lagi, pengkhianatan atau dan sebagainya, ya pasti bakalan nangis juga, galau juga, tapi harus kuat gitu. Jadi lu punya hati ya? Kalau pikiran gue tuh, kalau maaf cerita nih ya kan, kalau cewek orang itu biasanya tuh nggak punya hati, dia hanya sekedar senang, hiburan gitu penglihatan kan. orang gitu, tapi makanya satu hal yang harus, mungkin lu belum tahu apa udah tahu, gue cuma ngasih tahu ada versi gitu. Ada versi di mana cewek malam itu yang benar-benar blur banget, tapi ada yang pura-pura blur tapi sesungguhnya dia terpaksa karena keadaan. Blurnya itu Blurnya gini loh, benar-benar hancur deh sekalian. Dia kayak apa, nggak mau punya pacar, maunya kayak maaf ya, ada kayak main om-om, jadi simpenan, gonta-ganti, kontrak ya kan. Itu kan nggak ada hati yang harus dia jaga dong ya. nah gitu. Jadi versi itu menurut gua gitu, itu pilihan dia untuk wanita malam. Tapi untuk wanita malam versi kayak gue gini, apa ya, pengen gue kayak ngeblar gitu ya. Nanti kalau gue ngomong gue dibilang munafik, tapi emang bener sih gue suka geli juga sih gitu. Pengen sih nyebur sekalian gitu. Memang saat ini lu udah nggak nyeburan setengah-setengah gitu? Nggak setengah-setengah juga, pengen kayak yang lain, bener-bener pengen ngumpulin harta, pengen punya mobil, pengen punya segala macam kemewahan dengan cara main om-om dulu gitu ya kan. Udah pengen nyoba, cuman emang dari dasar hati gue nggak bisa gitu, nggak suka enak ya. Tapi emang ada, gue nya bucin sih, ada hati yang harus gue jaga. Lu sebelum kerja kayak gini, lu pernah kerja sewajarnya kita tahu? Pernah lah. SPG atau apa Pernah. gitu kan? Terus apa kurang penghasilan? Nggak seperti happy. itu? Nggak happy. Jadi lu kerja itu nyari happy, bukan nyari duit tuh? Iya nyari duit, tapi kan gini, ini emang gue rada aneh kali ya sendiri. Jadi kayak misalnya kita gue pernah jadi SPG di salah satu mall gitu ya. Itu kita tiap hari kerja masuk, terus
sifat-sifat otak kayak gue gini kayak suka nggak sabaran gitu, nggak telaten gitu ya. Kalau yang nungguin gaji 1 bulan sekali gitu, gue nggak suka yang kayak gitu. Oh jadi lo maunya tiap hari dapat duit gitu ya? Ya pokoknya sering-sering lah duitnya dapet. Emang penghasilan lo kalau dalam sehari itu berapa sih? Meledak ya kalau misalnya buat ukuran kayak gue, makanya ukuran gue punya anak 1 ya kan, untuk buat beli perlengkapan segala macamnya sih cukup banget, lebih dari cukup kan. Oke. Terus selama lu nakal atau selama lu mendalami dan menjalani kehidupan yang lu nikmati saat ini ya kan, harapan dan kedepannya nih, lu pasti kan pengen berumah tangga dengan baik dong ya kan. Lu udah ada rencana buat berhenti dalam dunia lu ini, bukan gimana gitu, berhenti dalam dunia ini gitu yang lu jalani? Pernah nyoba berhenti tapi nggak mau ya. Emang kenapa? Bete. Enggak bercanda. Gimana ya, berhenti buat hal yang kayak gimana nih? Jadi lu sewajarnya gitu, misalkan lu apalagi udah jadi ibu rumah udah jadi ibu dari anak lu kan, dan kemudian hari nextnya nanti kan lu punya seorang suami, lu bisa jadi ibu rumah tangga yang baik, bisa ngerawat suami lu, bisa ngerawat anak lu, dan disitu lu benar-benar melayani kedua orang itu, anak dan suami gitu. Iya, dengan tetap versi gue. Gila. Iya. Tetap dengan keadaan gini ketika lu nanti berumah tangga. Iya, tetap dengan gaya gue, karakter gue, versi gue. Oh. Gitu. Maksud gue dengan aktivitas kayak mungkin lu sering dugem ya kan, atau sering itu mah gitu. Kalau hal kayak gitu sekarang juga udah jarang banget ya. Kali momen kayak kita masing-masing kayak ulang tahun gitu. Jadi kalau misalkan gue nanti udah berumah tangga lagi, gue ngurusin anak gue, tinggal sama pasangan gue yang baru, tetap dengan versi dan karakter keadaan gue kayak gini, dan tetap kita yang penting Islam, dan gue yang pasti pengennya sih berjamaah, cita-cita gue. Oh, alhamdulillah. Ya, walaupun kita nakal, benar kita tetap Islam dan kita tetap ngejalanin sholat. Itu sih cita-cita yang bagus dalam hati gue, maksudnya cita-cita gue deh pokoknya. Kita bandel, tapi kalau ngelihat cowok pakai peci, baju koko sambil jepit sarung, sholat Jumat ganteng banget. Oh, itu selera lu muncul dari hati lu? Dari hati, emang gue seneng banget. Cowok itu tatoan, tapi dia masih mau kayak sholat Jumat, terus ngajakin gue suatu saat, gue bakal dengerin, gue pengen itu di kuping gue gini, yuk sholat dulu yuk, walaupun kita nakal bareng, jiwa kita kayaknya, tetap gue pengennya tuh punya pasangan yang tetap Islam, dan yuk sholat yuk, udah sholat belum, pengen selalu nanya gue kayak gitu. Berarti lu tetap keyakinan lu bagaimanapun lu punya Tuhan dong? Ya iyalah, yang penting Islam kalau gue gitu. Tapi Islam jangan cuma yang penting Islam ya, pokoknya idaman gue banget, cita-cita gue banget yang lu tanyain kan, ya itu cita-cita gue nggak muluk-muluk sih. Semua cita-cita menurut gue kayak relatif ya, kalau ditanyain pastinya yang gimana jawabannya pasti sama ya. Tapi cita-cita yang banget ini sederhana banget kalau didengar. Gue cuma pengen punya pasangan yang bandel bareng, sejiwa, tetap pada gaya kita gitu. Tapi dia akan selalu nanya, lu nggak pengen punya pasangan beribadah bareng gitu? Itu kan tadi gue bilang pasangan yang gue harapin tetap gaya kita gini. Tapi gue bakalan seneng banget kalau tetap dibilang, yuk sholat bareng, udah sholat belum? Oh gitu. Jangan cuma bandel yang gak ngotak gitu. Sama lu pacaran 7 tahun ini ya kan, pahit manis mungkin udah lu lewatin ya kan, dan pernah putus gak sih lu? Itu pakai jari juga udah gak cukup, jarinya banyak. Oh gitu. Makanya pernah berantem hebat segala macam, cuman ya gue jadiin kayak apa ya, nambah pengetahuan gue dari sikap masing-masing sih kalau berantem itu. Terus pemasukan lu selama pandemi ini kan, hiburan itu pada tutup tuh ya kan, pemasukan lu tuh dari mana sehari-hari buat biaya anak lo? Itu dia, kalau gue jawab terus sangkain gue orang gak ngotak. Suka oke, orang-orang santai banget, gue gak pernah yang gimana-gimana. Gue selalu yakin rezeki pasti ada. Ini gini ya, prinsip gue gini, gue sebenarnya bukan orang berprinsip, tapi moto apa gimana gue gak ngerti deh ya. Gue gak pernah pengen jahat sama orang, dimanapun ya, dimanapun
gue nggak pernah pengen dengki atau jahat sama orang, terserah sih mau percaya mau enggak. Yang jelas gue nggak pernah mau jahat, curang, dengki sama orang, karena itu ngaruh banget buat kedepannya buat gue. Demi apapun pasti ada aja yang bantu gue gitu, yang jahat juga pasti ada. Menurut lu kan lu nakal nih, apa aja sih kenakalan yang udah pernah lu lakuin dalam hidup lu selama ini? Harus dibongkar. Ya kita kan ini kita Ya sekalian gue mau transparan cerita ya. Tapi sekalian juga buat teman-teman yang nonton, jangan dicontoh lah ya. Walaupun misalkan ada yang mirip percis sama kejadian gue, nanti diambil hikmahnya sama sedikit tips dari gue gitu. Sama pastilah ada hikmah, sama ada resiko, ada kayak yang bikin kita kapoknya gitu. Yang jelas kita sendiri yang harus tahu gimana cara menanggulannya buat gak selalu jatuh di lubang yang sama. Yang paling buruk kenakalan yang pernah lu lakuin, yang sampai mungkin lu mengalami penyesalan atas perbuatan lu selama ini ya kan, apa sih, apa atau dalam hal apa gitu? Boleh dikat gak sih? Nah ini kan kita podcast aja kan, juga nama samaran dan juga pakai topeng kan, jadi gue nggak mungkin lah umbar-umbar yang tempat lain karena ini hanya sebuah konten. Apa ya? Jadi buat contoh buat yang nonton semuanya ya Itu kan. gue pernah sebelum sama pasangan gue ini ya, gue pernah ada sama pacaran lama juga, apa kayak drugs gitu ya. Wow. Sebenarnya sih gue nggak suka ya, bener. Kelihatannya sih cewek bertato cuman pasti kayak doyan drugs, tapi gue sih sebenarnya nggak yang gimana, kayak karena ada pasangan, gue pernah punya pasangan yang ngedrugs. Bodohnya gue ya dia apa kayak nuntut balik, oh lu maunya sejiwa karena dia sejiwa sama gue, kayak cuma ngargain dia, terus gue ikutan, terus ya berusaha mengambil wajib. Jadi lu pernah berusaha sama yang berwajib? Iya. Pernah menjalani jalan pui dong? Iya. Ya itu pahit banget sih. Kayak satu pahitnya gue nggak bisa, benar-benar itu hal yang paling bikin gue ketonjok, ketampar banget karena ngelihat nyokap sama anak gue aja sih waktu itu. Oke. Gue rasa sih gue juga baru deh kan. Gue selama ini mungkin melihat pandangan cewek-cewek yang sering gue temuin di malam hari itu buruk ya, tapi nggak semuanya ternyata yang buruk gitu ya, karena ada suatu versi lah ya. Ada versi, dan emang dari hati dia kebanyakan orang bilang sih pasti komennya munafik. Terserah sih, cewek-cewek asal lo tau ya, cewek-cewek malam, cewek-cewek nakal, cewek-cewek liar atau bandel dan sebagainya, itu cewek-cewek yang bener-bener cuek, bener cuek, nggak pernah ambil hati, bener-bener dia nggak pikirin omongan orang, bener enjoy. Berarti lu enjoy dengan hidup lu sekarang ini ya? Ya enjoy, selalu enjoy apapun yang gue berusaha buat enjoy sih. Gitu. Thanks banget nih Nona Mini. Nona Mini ya. Kita sharing aja ya kan. Jadi gue pengen tahu ini ya kan, selama ini kan gue belum pernah podcast sama wanita ya kan, wanita malam gitu kan. Ternyata nggak semuanya itu buruk. Jadi buat kalian para pemersatu bangsa ya. Jadi janganlah kalian menilai orang itu dari sudut pandang yang hanya satu gitu, karena beda-beda. Orang menilai dengan orang sebuah tampilan atau sebuah casing, tapi nggak ngeliat dari hatinya. Bukan begitu Nona Mini? Iya. Ada mungkin yang pesan disampaikan buat para pemersatu bangsa yang lagi viral ini ya? Pesannya apa ya? Buat nona-nona malam yang masih, lakuinlah se-enjoy lu, lakuinlah sepuas lu. Untuk yang zaman sekarang bilang, netizen bilang ya, jangan pernah didengerin, karena apa? Nggak setiap cewek malam itu punya hati yang kuat gitu. Jadi kita harus punya hati yang kuat memang, tapi nggak semua cewek malam punya hati yang kuat walaupun dia bilang kuat. Ada yang lemah, dan netizen, omongan orang, perkataan orang itu bisa bikin rapuh dan mental kita bisa rusak.
Jadi kalau yang masih mau nakal, masih mau bandel, masih mau jadi nona atau dan sebagainya, lo harus kuat gitu. Lo harus kuat bener-bener dengan niat lo, dengan tujuan lo, dengan target lo mau sampai kapan. Nah itu cuma diri lo yang tahu. Ada nasihat yang baik ya kita ambil, kita dengerin, terserah kita mau lakuin apa. Oke, Nona Mini, thanks buat malam ini kehadiran lo sangat berarti dan berharga buat kalian dan buat gue juga. Jadi gue nggak bisa menilai orang dengan sebelah mata gitu ya. Mungkin nanti kita jadi kenal kan, kalau gini jadi ketemu bisa kenal ya kan, ketemu di jalan kita bisa saling sapa ya kan, atau saling gimana gitu kan. Kok nggak bilang sayang sih, jangan takut sama istrinya. Nah, kenal biasanya masa tak sayang nih, takut kali. Enggak, saya sebenarnya fuckboy, cuma agak gila aja di sini. Karena kan di sebuah konten gitu ya kan. Thanks Nona Mini ya. Oke.